Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya sedang duduk di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, akan datang seseorang yang telah dijamin masuk surga. Tidak lama kemudian, dari arah tempat wudhu datanglah seorang pria, seorang sahabat yang masih basah wajahnya dengan air wudhu. Kejadian ini tidak berlangsung satu kali. Keesokan harinya ketika Rasulullah bersama para sahabat duduk di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad kembali berkata, akan datang seseorang yang terompahnya telah terdengar di surga. Kemudian kejadian yang sama, datanglah pria yang sama tadi dari arah tempat wudhu dalam kondisi wajahnya masih basah oleh air wudhu. Dan kemudian hal ini terjadi 3 kali dengan kejadian yang sama, dengan perkataan yang sama dari Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian salah seorang sahabat beranjak mengikuti pria tersebut dari arah belakang, dia ikuti hingga sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya, berselang waktu, sahabat ini mengetuk pintu rumah dari pria yang dijamin oleh Nabi Muhammad akan masuk surga. Diketuklah pintunya, kemudian dia mengatakan, wahai sahabat, sebenarnya saya di rumah sedang ada masalah dengan keluarga saya dan saya berjanji tidak akan kembali selama 3 hari. Maka izinkan saya untuk menginap selama 3 hari di rumah Anda. Akhirnya pria tadi mengizinkan sahabat tersebut untuk menginap selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu, sahabat yang mengikuti tadi yang merupakan Abdullah bin Amr bin As, dia memantau sebenarnya ibadah apakah, amalan spesial apakah yang kemudian dia kerjakan sehingga Nabi Muhammad menjamin sahabat ini masuk surga. Selama 3 hari, setiap malam dilihat ternyata sahabat ini tidak pernah sekalipun qiyamul lail, hanya melakukan ibadah biasa. Hari kedua pun juga sama, hari ketiga pun juga sama. Akhirnya kemudian sahabat Nabi tadi yang mengikuti akhirnya jujur kepada pria tadi, wahai sahabat, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya, tetapi saya hanya penasaran, sebenarnya amal apakah yang engkau lakukan sehingga 3 hari yang lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan sebanyak 3 kali bahwasanya engkau telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian pria tadi mengatakan, wahai sahabat, jika engkau selama 3 hari memantau, memang tidak ada amal spesial, ibadah spesial yang saya lakukan, tetapi saya selalu berusaha untuk tidak hasud, tidak iri dengki, tidak ghibah,
Saya selalu menghindarkan hati saya dari prasangka buruk kepada orang lain. Saya tidak pernah membenci atas rezeki orang lain. Saya tidak pernah hasut, iri dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang selalu saya jaga. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah singkat ini kita bisa tahu bahwasannya untuk kita menjadi ahli surga tidak hanya sekedar kita amaliyah zohir, amaliyah sholat, amaliyah puasa sunnah, sholat sunnah, tidak. Tetapi kita bisa menggunakan jalan yang lain, yaitu dengan cara kita menyucikan hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Kita hindarkan hati kita dari rasa iri dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, karena pada dasarnya semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita berbesar syukur kita apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita hindarkan hati kita dari sifat iri dengki, sifat hasud, hal-hal negatif yang ada dalam hati kita. Semoga di bulan yang mulia ini kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga menyucikan hati kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.